Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini akan memaparkan seputar media pembelajaran berbasis digital yang digunakan di dalam proses pembelajaran, yaitu media pembelajaran VR dan AR. Nah, di era abad ke-21 sekarang ini, zaman semakin berkembang, teknologi juga semakin canggih. Nah, hal ini juga sejalan dengan media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas, yaitu media pembelajaran berbasis digital. Pada dasarnya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang membantu proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, media pembelajaran itu juga beragam ya, dapat berupa buku, media audiovisual, media interaktif juga termasuk media pembelajaran. Media pembelajaran juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, yaitu membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, juga membantu untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi di era abad ke-21 sekarang ini sangatlah penting untuk menerapkan media pembelajaran berbasis digital sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang menarik, kontekstual, efektif, dan efisien. VR dan AR adalah teknologi yang merevolusi pembelajaran dengan menawarkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif terhadap peserta didik. Yang pertama VR atau virtual reality di sini menciptakan dunia virtual yang sepenuhnya. Nah, di dalam virtual reality ini dapat memungkinkan peserta didik untuk menjelajah tempat-tempat yang sulit diakses ataupun menjelajah tempat-tempat yang mungkin berbahaya untuk didatangi secara fisik. Contohnya museum internasional, kemudian laboratorium sains, bisa juga ruang di dalam tubuh manusia ini. Secara virtual reality, peserta didik ketika mempelajari ruang di dalam tubuh manusia ini, teknologi dapat mengarahkan peserta didik untuk menjelajah di dalam ruang tubuh manusia ini yang mungkin secara fisik tidak dapat didatangi. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, virtual reality ini juga menambah pengalaman dan memperkaya pemahaman peserta didik tentang materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Kenapa menambah pengalaman ataupun pemahaman peserta didik? Karena dapat dilihat secara langsung meskipun melalui teknologi virtual. Contohnya mempelajari ruang ataupun organ-organ tubuh manusia, misalkan di pembelajaran sains. Peserta didik dapat diarahkan melalui bantuan teknologi untuk melihat langsung organ-organ di dalam tubuh manusia ini atau masuk ke dalam ruang tubuh manusia. Jadi dengan begitu peserta didik memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih bermakna tentang pembelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketiga, untuk virtual reality, peserta didik dimungkinkan untuk berlatih praktik dalam situasi yang aman dan terkontrol. Misalnya, untuk pembelajaran sains, misalnya ada operasi medis, atau mau melihat anatomi hewan, atau bagian-bagian dari tubuh hewan, yang harus melakukan operasi medis. Jadi melalui virtual reality dapat dilakukan operasi medis itu dengan situasi yang lebih aman dan terkontrol. Kemudian VR juga dapat mendukung pekerjaan kolaboratif bagi peserta didik. Misalnya dalam melakukan proyek-proyek tertentu, peserta didik dapat dikumpulkan atau bekerja sama untuk mengerjakan satu proyek, walaupun dalam kenyataannya peserta didik tersebut berada di lokasi ataupun tempat-tempat yang berbeda. Itu untuk VR. Yang kedua ada AR. AR ini ataupun augmented reality, di sini teknologi menambahkan elemen digital ke dunia nyata untuk dapat menambah pengalaman belajar peserta didik melalui visualisasi 3D, kemudian melalui simulasi, ataupun melalui interaksi. Nah, dengan AR atau augmented reality ini, peserta didik dapat melihat konsep abstrak dalam bentuk 3D, kemudian juga peserta didik dapat belajar simulasi ataupun interaksi. Misalnya, untuk anatomi tubuh manusia,
dapat ditampilkan dengan gambar 3 dimensi sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi tersebut, sehingga peserta didik tidak hanya membayangkan atau materi tersebut tidak bersifat imajiner, karena peserta didik dapat melihatnya dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian misalkan kalau mempelajari tata surya yang dibuat dalam, misalnya susunan tata surya yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi, bisa peserta didik lebih memahami atau memperkaya pemahaman peserta didik mengenai materi tersebut. Kemudian AR juga dapat menambah pengalaman belajar peserta didik melalui simulasi ataupun games ataupun interaksi yang dilakukan di dalam pembelajaran. Kemudian AR ini juga dapat mendukung pekerjaan secara kolaboratif ataupun mempertemukan peserta didik atau menjangkau peserta didik yang berada di tempat berbeda untuk masuk ke misalkan aplikasi pembelajaran yang sama, sehingga dapat dikumpulkan di kelas virtual yang sama meskipun peserta didik tersebut secara kenyataannya berada di lokasi yang berbeda-beda. Itu dia mengenai VR dan AR. Penggunaan media VR dan AR dalam proses pembelajaran memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, untuk peningkatan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Media VR dan AR membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga mendorong keterlibatan dan partisipasi peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat yang kedua adalah untuk peningkatan pemahaman peserta didik. Melalui visualisasi dan simulasi yang ditawarkan oleh media VR dan AR, membuat peserta didik lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran, khususnya materi pelajaran yang abstrak dan rumit, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Manfaat yang berikutnya adalah untuk melatih keterampilan peserta didik pada abad ke-21. Media AR ataupun VR dapat melatih untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam hal kemampuan pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan kolaborasi, serta meningkatkan kreativitas peserta didik, di mana keterampilan-keterampilan tersebut merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran pada abad ke-21. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah pembelajaran yang personal dan fleksibel. Nah, melalui media VR ataupun AR, guru dapat memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik dan memungkinkan untuk guru memberikan materi dimanapun dan kapanpun. Lalu manfaat yang terakhir dari media VR ataupun AR yaitu ekspedisi virtual. Nah, melalui media VR ataupun AR, peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang unik karena dapat melakukan kunjungan virtual ke tempat-tempat yang tidak dapat dikunjungi secara langsung, misalnya tempat-tempat bersejarah ataupun laboratorium ilmiah yang sulit untuk didatangi secara langsung. Nah, adapun pemanfaatan media VR ataupun AR dalam mata pelajaran, contohnya adalah pada mata pelajaran biologi misalnya, VR ataupun AR melalui visualisasi 3D yang ditawarkan dapat membantu peserta didik untuk mempelajari anatomi tubuh manusia tanpa melihat langsung, ataupun dapat melakukan simulasi pertumbuhan tanaman tanpa melakukan langsung. Atau untuk mata pelajaran bahasa misalnya, peserta didik dapat melatih kemampuan berbahasa asing dengan cara melakukan simulasi percakapan ataupun melakukan kunjungan virtual ke negara dengan bahasa yang diinginkan. Dengan memanfaatkan media VR ataupun AR secara efektif, maka akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki. Nah, di samping berbagai manfaat yang diperoleh dalam penggunaan media pembelajaran berbasis VR dan AR, tentunya ada pula kendala yang akan dihadapi. Adapun kendala-kendala tersebut, yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis VR dan AR. Sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam penggunaan media pembelajaran berbasis VR dan AR diperlukan infrastruktur yang cukup canggih. Nah, tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang sudah memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Hal ini akan mengakibatkan kesenjangan dalam pendidikan di kota dan di desa. Selanjutnya, kendalanya adalah biaya yang cukup tinggi. Untuk penggunaan media pembelajaran berbasis VR dan AR, tentu diperlukan biaya yang tinggi karena infrastruktur ataupun fasilitas yang digunakan juga adalah fasilitas yang cukup canggih seperti headset VR, smartphone, dan
kualitas internet yang mumpuni. Nah, kendala berikutnya adalah kurangnya pelatihan terhadap guru-guru mengenai penggunaan media VR dan AR. Mungkin untuk guru-guru yang masih baru dan guru-guru yang masih muda, pelatihan tersebut akan mudah dipelajari. Namun untuk guru-guru yang sudah cukup berumur, tentu pelatihan tersebut nantinya akan menjadi sia-sia. Selanjutnya, kendalanya adalah konten atau materi yang disediakan dalam media pembelajaran VR dan AR belum sepenuhnya lengkap. Nah, masih ada mata pelajaran yang belum ada materi dalam VR dan AR, sehingga penggunaannya belum bisa maksimal. Dan kendala berikutnya adalah dibutuhkannya adaptasi oleh peserta didik dalam penggunaan media VR dan AR. Apalagi penggunaan media VR dan AR akan cenderung membuat peserta didik kelelahan mata, dan peserta didik takutnya akan menganggap bahwasanya media VR dan AR hanyalah hiburan semata, bukan proses pembelajaran, sehingga mereka tidak serius belajar dan malah menyia-nyiakan media tersebut. Nah, itulah tadi beberapa kendala dalam penggunaan media pembelajaran berbasis VR dan AR. Tentunya sebagai seorang guru, kita perlu memilah mana hal yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran dan mana hal yang tidak perlu kita lakukan dalam proses pembelajaran, sehingga dengan berkembangnya proses pembelajaran berbasis digital, maka kualitas pendidikan akan ikut maju. Sekian.